Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini sekali lagi saya menyapa saudara dan mengajak saudara untuk menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satukan hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan, dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 33 ayat 6 dan 7. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Saudaraku berada di pantai sambil memandang laut biru dan mendengar suara desiran ombak yang menggemuruh sayup, akan memberi rasa tersendiri ketika kita melepas penat. Bukan hanya pikiran terasa lebih segar, namun kita akan kagum pada Tuhan yang menjadikannya. Di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan, dan tentunya laut yang Ia ciptakan akan memberi pelajaran bila direnungkan. Ketika laut tenang dan tidak ada angin besar yang mengguncangnya, pasti mengundang kita untuk menikmati sentuhannya yang menyegarkan kaki. Bersama lembutnya pasir yang terbawa, mengusap jemari dan telapak kita, seakan-akan mereka menyapa dengan ramah. Kita dapat berenang-renang di tepi pantai, hingga batas yang kita percaya bahwa kita masih aman. Apa hikmat yang dapat kita temukan di tepi pantai ini saat memandangi ombak yang senantiasa bergerak? Seolah mereka bermain, berkejaran, dan tertawa lepas. Di balik deburan ombak yang selalu menghiasi permukaannya, air laut sulit diduga kedalamannya. Dan di sana tersimpan berbagai kekayaan yang tak ternilai. Mulai dari ikan yang dapat dipancing atau dijaring, ada juga mutiara dan rumput laut, serta terumbu karang yang mempesona. Belum lagi minyak bumi yang dapat dieksplorasi. Dalam gerakannya, air laut tidak pernah melampaui batas yang ditetapkan. Air laut selalu berhenti di bibir pantai, kecuali dalam situasi tertentu seperti ketika dihempas badai atau gempa. Pada saat saya merenungkan air laut itulah saya tersadar bahwa sesungguhnya ada pelajaran yang amat berharga di sana. Apa itu? Pertama, air laut selalu dinamis, dia selalu bergerak. Kita sebagai orang percaya pun tidak boleh berhenti bekerja bagi Tuhan. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus berkata, "Sampai saat ini Bapa bekerja." Allah Bapa adalah Allah yang dinamis, tidak pernah Ia berhenti bekerja. Demikian juga seharusnya kita. Kedua, dalam riak gelombangnya dan warna biru yang menghiasi permukaannya, di dalamnya penuh dengan berbagai kekayaan yang dapat diambil dan dinikmati. Nah, kita sebagai orang percaya seharusnya tidak hanya indah dalam penampakan saja, melainkan harus memiliki isi. Sama seperti laut yang di dalamnya terdapat jumlah ikan yang tak terbilang, juga menyimpan berbagai kekayaan yang tak ternilai. Begitulah seharusnya anak-anak Tuhan. Harusnya kita juga menyimpan berbagai kekayaan hikmat yang dapat dinikmati. Semakin diselami, semakin menunjukkan keindahannya. Banyak kali kita tidak dapat menyamai laut ini. Sebab ketika orang semakin mengenal kita, bukan keindahan yang ditemukan, melainkan kebobrokan yang disembunyikan. Kenajisan yang dirahasiakan yang dapat membuat orang lain semakin mengenal kita, semakin mengalami kekecewaan. Ketiga, air laut menunjukkan kepatuhan, yakni ia tidak pernah melewati batas garis pantai. Bila air laut melampaui batasnya, maka bencana yang ditimbulkannya. Bagi kita, Allah juga telah memberikan hukum-hukumnya. Seharusnya kita malu bila memandang ke laut, sebab air laut begitu patuh pada hukum yang diterimanya. Mestinya kita lebih patuh lagi,
sebab kita memiliki akal budi dan dapat menimbang. Bila kita melewati batas yang Tuhan telah tetapkan, maka kita akan mengalami dan menimbulkan celaka. Saudaraku, setidaknya 3 pelajaran itulah yang saya temukan ketika merenung di tepi pantai. Saya yakin saudara dapat menemukan lebih banyak pelajaran daripada yang saya kemukakan. Kita ke pantai yuk, tapi jangan lupa sarapan dulu.